3, 2, 1. Hello Sob-Sob Pensi, Boycast is back. Dia Safira Khairunisa. Halo Sob-Sob Pensi. Sini dikit. Oke Siva. Di episode pertama ngomongin seni, episode kedua ada orangnya, tapi baru dengar dari suaranya aja. Episode ketiga langsung aja. Yang penasaran, ini yang namanya Safira Khairunisa. Kenalin diri lagi aja. Halo Sob-Sob Pensi. Nama aku Safira Khairunisa, biasa dipanggil Vira. Oke. Next. Oh ya Kak, kan yang kita bahas di episode kedua di audio podcast itu kakak bilang kalau kakak ngajar. Iya bener banget. Aku tuh waktu sebelum kuliah ini aku kesibukan sehari-harinya itu aku ngajar tari saman Kak Syifa, dan aku juga ngajarnya itu sama Kak Syifa di beberapa sekolah ya. Itu tuh kalau kalian kepo langsung aja dengerin yang audio podcastnya ya Kak Syifa ya. Oke Kak Vira, kan kita emang ngajar bareng-bareng kan? Iya. Tapi itu kan pas di SMA. Tapi sejak aku udah lulus SMA, aku jauh nih, kuliah di luar kota. Jadi otomatis Kak Vira itu ngajar sendiri dong. Iya, bener banget. Tapi yang aku maksud, kenapa masih bisa ngajar gitu? Kenapa bisa ngajar sendiri gitu? Ya, jadi kan aku pas Syifa ini udah masuk kuliah, aku tuh masih belum diterima di universitas negeri mana-mana ya kan. Aku udah coba dari segala tes aku ikutin, tapi ternyata emang belum rezekinya aku, dan aku pribadi itu masih nggak mau Kak kalau misalkan kuliah di swasta. Nah, jadi aku tuh gap year 1 tahun kan. Untuk mengisi waktu luang aku ini selama 1 tahun, aku tetap ngajar saman. Terus juga selama 1 tahun itu aku ada tawaran dari sekolah-sekolah baru yang mau diajak sama aku gitu. Jadi aku sambil belajar untuk tes kuliah tahun depan, aku masih tetap ngajar. Dan aku tuh pas waktu vakum kuliah selama 1 tahun itu, aku tuh dari Senin sampai dengan Sabtu tuh itu jadwalnya ada aja untuk ngajar ke sekolah, dan bahkan dalam 1 hari itu ada yang 2 sekolah gitu. Nah, tapi sebelum itu nih, kan yang aku tahu ya, selama kita ngajar di SMA itu kita cuma megang 3 sekolah. Setelah lulus kan Kak Vira ada tawaran-tawaran baru masuk nih. Nah, aku bingung, sekolah-sekolah yang di luar jangkauannya Kak Vira kenapa bisa sampai nawarin Kak Vira buat ngajar di sekolah mereka, padahal kan kayak gak tahu gitu, ngerti gak sih? Iya, nggak kenal aku ya, aku juga nggak kenal mereka. Iya. Jadi tuh karena sekarang kan kita itu ada sosial media ya Syifa, jadi apa-apa kan aku tuh sebagai apresiasi untuk diri aku dan juga murid-murid yang lain gitu. Jadi kalau kita mau tampil atau kita mengikuti suatu event lomba gitu, terus kita mendapat juara tuh aku suka posting gitu. Jadi aku memanfaatkan media komunikasi itu untuk memposting kayak apresiasi untuk diri aku dan juga dari yang lainnya gitu, tim-tim yang ikut lomba. Nah mungkin dari situ juga apa ya, aku kan karena IG-nya juga nggak di private kan. Nah jadi muncul mungkin ya di explore yang orang-orang yang lain gitu, dan juga aku tuh jadi tuh dari muridku yang satu ini kenal ke sekolah yang lain gitu. Jadi kita saling komunikasinya tuh dari situ, antara karena kenal gitu Kak. Satu ke satu. Iya gitu. Tapi yang aku tangkap di sini ya, kan emang yang aku tahu juga setiap sekolah itu yang kita ajarin waktu kita SMA itu bikin Instagram. Iya benar banget, untuk samannya mereka sendiri-sendiri kan. Mungkin orang-orang di luar sana yang tadinya nggak tahu jadi tahu Vira ngajar saman dan udah menghasilkan sebuah prestasi dari tag mereka di Instagram ke kakak, udah nggak? Iya benar juga kayak gitu. Soalnya yang tadi dibilang nggak di private kan? Iya, akun-akun Instagram yang saman yang sekolah-sekolah aku ajak juga kan nggak di private. Dan kalau misalkan Sob-Sob Pensi ini kepo, kalian tuh bisa langsung aja cek salah satu ya, ini salah satu Instagram yang kita ajak berdua, dan itu ada salah satu video pas mereka ikut event nih ya Kak ya. Nanti aku itu juga yang view tuh udah 1000 ke atas. Oke, jadi ada untungnya ya Kak. Buatnya sosial media di Instagram per akun
akun saman yang kita ajar sama yang kakak ajar sendiri. Iya benar, karena keuntungan lainnya itu juga kita tuh dapat tawaran-tawaran event lomba pun dari akun Instagram yang mereka punya gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari ya? Iya kak, kan misalkan aku ngajak di daerah Depok, jadi dari luar Depok pun juga ngajak kita untuk gabung ke eventnya mereka. Jadi makanya kita juga ikut event tuh bisa yang di luar Depok gitu kak, karena memang jangkauannya tuh luas kalau untuk dari sosial media. Dengan ada sosial media, jadi emang jangkauannya luas, bisa lomba di Tangerang, di Jakarta. Paling jauh lomba di mana sih kak? Di Tangerang. Tangerang. Juara nggak kak? Alhamdulillah juara 1 kak. Kecil-kecil cabai rawit. Ya alhamdulillah sih kak. Terus aku juga kalau misalkan lagi ada lomba ataupun mereka tampil tuh kayak lebih semangat gitu akunya. Waktu sama Kak Siva pun juga lebih semangat kan kak. Tapi aku nggak mau bahas nih waktu kita berdua karena udah full kita bahas di episode kedua kemarin. Aku mau bahas full tentang kakak aja. Oke. Tapi nih kak, di umur kakak yang masih muda, apa nggak pernah yang namanya miskomunikasi sama murid dulu aja deh, untuk masalah jam latihan, untuk apa namanya uang atau apapun itu yang berhubung dengan kegiatan tari saman, itu emang nggak pernah ada namanya miskomunikasi? Sebenarnya untuk miskomunikasi ini ya tanpa kita sadari tuh pasti selalu ada ya Kak Siva ya. Bener sih. Tanpa kita sadari, walaupun kita merasa perasaan aku komunikasi udah baik gitu sama mereka, tapi ternyata kadang kita ada aja miskom. Kayak karena aku ngajar itu kan lebih dari satu sekolah ya, jadi aku juga suka lupa jadwal aku ini, aku hari ini apa ya, hari ini apa ngajar apa. Karena kadang juga ya misalkan di waktunya hari Senin itu di sekolah A, akan tetapi di sekolah itu ada gangguan atau ada kesibukan lain gitu ya kak, ada acara atau apa atau lagi ujian gitu kan, kadang kita juga nggak boleh latihan. Nah makanya dari anak-anak itu mau ganti hari, kadang suka bentrok juga kan, aku kan full emang dari Senin sampai Sabtu gitu, jadi itulah aku juga suka bentrok-bentrok untuk ngatur jadwal, jadi ada juga kesalahan miskomunikasinya. Terus cara kakak mengatasi itu kayak gimana? Apa gimana tuh, aku bingung soalnya kan di umur kakak yang muda ngatasin masalah yang seperti itu di umuran anak murid kakak yang hampir sama kayak kakak. Padahal beda 1-2 tahun lah. Iya benar kak. Apa sih, aku tuh kalau kayak gitu ya manajemen waktu aku sih yang aku mainin gitu. Terus kayak aku ambil waktu-waktu luang gitu kak. Misalkan di hari Senin itu aku ngajar anak SMP ya kak. Anak SMP itu kan pulang sekolah itu baru jam 1. Kalau sedangkan anak SMA, SMK itu di atas jam 3 kan pulang sekolah. Jadi aku manfaatin waktu luang itu. Jadi Senin misalkan cuma SMP dari jam 1 sampai jam 3. Nah aku lanjut lagi ngajar di sekolah yang memang jadwal yang minggu lalu itu nggak ada ngajar gitu. Jadi kayak kita diganti di minggu depan gitu pertemuannya. Kalau minggu ini nggak ada, jadi minggu depan kita 2 kali gitu. Berarti diusahakan semaksimal mungkin diganti ya harinya. Kalau misalkan nggak jadi latihan tersebut. Ya benar banget. Oke sih, keren sih. Tapi itu kan untuk ke muridnya. Iya. Tapi kan pasti kan di suatu ekstrakurikuler ada pembinanya. Ya, itu gimana tuh misalkan? Berarti kan ada jembatannya nih ke sekolah. Iya kak. Itu sebenarnya kalau sama pembina itu karena kita sama guru ya. Tapi sebenarnya aku sama mereka sama pembina kan sebenarnya sama ya, karena walaupun aku lebih muda gitu, tapi kan di sini posisinya aku sebagai pengajar. Ya, bedanya itu aku yang masih untuk muda. ekstrakurikulernya ya yang enggak di akademiknya, enggak formal, dan kalau guru kan yang formal gitu. Ya komunikasinya aku pasti apa-apa kan selalu juga ke pembina dulu ya. Kalau misalnya kita mau event ataupun mau tampil atau apa, pasti komunikasi ke pembinanya dulu gitu. Bahkan kalau misalkan kita lagi latihan pun kadang pembinanya itu ikut kak. Jadi pembinanya itu ikut lihat gitu ya. Tapi jarang sih kalau kayak gitu, karena kan pembina juga biasanya guru-guru yang ngajar juga kan. Jadi mereka tuh punya kesibukan juga gitu. Jadi ya memang komunikasi itu penting banget untuk dijaga sih kak. Tapi pernah ada masalah komunikasi nggak sih ke pembina untuk urusan apapun itu, baik untuk latihan atau untuk lomba atau soal keuangan atau apapun itu, pernah ada nggak sih? Pernah kak. Jadi kalau aku boleh cerita ya,
di salah satu sekolah aku ajar itu ada salah satu murid aku itu, jadi dia tuh ngaku ke pembinanya, ke orang tua, Oh, ke orang tua. ngaku ke orang tua kalau dia pulang telat, kalau dia hari libur keluar itu tuh untuk latihan saman. wow Ini tuh Gimana dong? jangan dicontoh ya, soft-sofancy ya. Iya, jadi tuh dia ngaku ke orang tuanya tuh untuk latihan saman sampai orang tuanya pun, kok nih anak latihan saman mulu ya. Nah, karena itu jadi orang tuanya datang ke sekolah, datang nemuin pembinanya. Jadi aku yang dipanggil sama pembinanya, karena kan aku sebagai untuk menanyakan benar atau tidaknya ya. sebagai pelatih kan aku yang punya jadwal juga sama anak-anak Betul. gitu, karena pembina kan gak selalu datang pas kita latihannya. Nah ini kan salah satu jadi kayak, oh ya ini juga untuk evaluasi untuk aku. Akhirnya dari situ karena ada miskomunikasi ini, kita punya solusi Kak, ya kan. Apa Jadi tuh? aku itu inisiatif untuk membuat WhatsApp grup untuk Sama ibu-ibu, orang tua. iya, Oh. ibu-ibu yang anak-anak saman yang aku ajar. Jadi Oke, kalau aku oke. latihan, aku aku kasih tahu juga latihan dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau ada event-event pun aku kasih tahu di sini untuk tentang pengeluarannya juga, Iya. Kak. Karena suka kalau Biar saman dia ini, nggak bisa tipu-tipu kolot ya. iya, karena saman ini kan juga kita emang pengeluarannya kan lumayan ya Kak, kalau untuk sekali event atau Apalagi untuk anak sekolahan tampil-tampil, ya. iya. Ya lumayan banyak sih. Dari awal aku nekenin kalau kita mau lomba, mau tampil, kalian tuh harus punya tabungan sendiri gitu. Jadi ada juga di salah satu sekolah tuh bendahara ada dua, bendahara ekskul sama bendahara tabungan. Tabungan ini kalau untuk mereka tampil-tampil gitu Kak. Tapi nih yang semua orang tahu nggak cuma kita. Kalau tari saman itu kan lebih dari 10 orang. Iya. Untuk cara kakak biar mereka itu solid, kompak, itu gimana sih numbuhin chemistry-nya itu kayak gimana? Cara kakak tuh kayak gimana nge-treat mereka atau sebaliknya? Ya sebenarnya aku tuh kalau sama mereka itu aku udah nanamin sih, kamu tuh anggap aku jangan jadi pelatih kamu aja gitu, jadi temen. Kalau kamu mau cerita tentang cowok, tentang pacar, tentang keluarga, atau tentang diri kalian bingung apa gitu, karena ini aku nanamin ke yang anak-anak SMP ya. Anak-anak SMA juga sih aku kayak nganggap temen gitu, tapi memang kalau sama anak SMA tuh beda feel-nya sama anak SMP Iya, gitu. paham. Beda karena mungkin anak SMA juga kan umurnya nggak begitu jauh juga dari aku ya kayak. Jadi aku sih kalau untuk nanamin mereka kekeluargaannya, terus kekompakannya, aku tuh misalkan aku ngajar, aku udah kasih gerakan, nah aku nyuruh mereka untuk latihan sama temen-temennya gitu. Jadi aku bisa bagi per sayap, center sayap, atau kayak atas bawahnya itu aku suruh latihan masing-masing, atau kayak pasang-pasangan 2 orang gitu. Kok kan kayak gitu juga kayak, oh iya misalkan di yang sayap ini aja, oh ini kan kita jadi kayak tahu ya evaluasi masing-masing juga kurangnya di mana, harusnya seperti apa gitu. Itu kan meningkatkan komunikasi mereka juga gitu sama Biar suami. saling bantu bukan sih? Iya bener banget. Next. Untuk tadi kan untuk masalah latihan, terus masalah komunikasi sama pembina ke Kafiranya juga. Kalau semisalkan nih dari pembinanya nuntut waktu detik-detik mau tampil ataupun lomba, dia lihat gerakannya kok masih kayak gini-gini aja sih, terus Kafira diberi tekanan untuk harus lebih bagus dong, jangan gini-gini doang. Itu pernah nggak sih? Pernah Kak, ada yang kayak gitu kayak pembinanya, ini besok mau lomba, oh kayak gini bakalan bisa emang gitu kan ya. Nah kalau dari saya pribadinya tuh Kak, palingan kayak ngejelasin sih ke pembinanya, iya Bu ini mungkin masih kurang gini nantinya saya coba omongin gitu Bu ke mereka ya dulu, saya kasih motivasi, kasih semangat gitu sih. Sebenarnya seharusnya tuh pembina enggak yang ngomong bikin anak-anak ngedon di depan Nah, itu yang mau aku anak-anaknya. tanyain. Itu pembinanya langsung ngomong depan anak-anak apa manggil Kafira sendiri? Sebenarnya ada kayak depan anak-anaknya juga, ada yang ngomong ke aku pribadi gitu. Kalau menurut Kafira, sikap pembina yang seperti itu baik atau enggak? Sebenarnya sih menurut aku kurang ya, apalagi kan mereka tuh seorang pendidik, tentunya pasti tahu gitu. Pendidik itu Harus tidak bijak hanya lah ya. pendidik itu tidak hanya memberikan ilmu, akan tetapi kan seorang pendidik itu tuh harus bisa menanamkan karakter di peserta didiknya, ya kayak gitu. Jadi ya kurang aja, karena seorang pendidik kan juga sebagai contoh gitu loh Kak. Lebih baik ngomongnya
face to face aja ke aku. guru tarinya, Karena- biar kamu yang nyampein ke anak-anaknya harus Iya. caranya tuh seperti apa biar mereka mengerti. Bener gak sih kalau Iya, kayak gitu? bener banget Kak. Karena Kamu itu menyikapinya juga. gimana? Ya aku kayak udah aku senyum-senyum aja. Itu kan ke pembinaannya, ke Ya anaknya. kalau ke anak-anaknya sih aku selalu kayak kasih mereka tuh biar mereka percaya diri. Jadi kalau aku kasih motivasi, aku kasih semangat, aku kayak ayo bisa gitu loh Kak. Kayak kalau misalkan emang sih biasanya tuh aku hamin seminggu mereka masih ancur gerakan itu, aku ada hukuman sih. Memang sesekali itu aku ada kasih hukuman ke mereka. Biasanya tuh Apa tuh? lari Kak, lari keliling lapangan. Tapi kan itu baik juga buat kesehatan. Iya sebenarnya itu untuk biar kaki mereka kuat juga, tapi kan mereka nggak menganggapnya itu hukuman. Sebenarnya nggak apa-apa sih, biar mereka juga kapok, biar mereka di rumah juga tetap latihan Kak, kayak cuma biar sekadar. nggak nyepelein ya. Nah ini bang bener Kak, karena kalau kita lomba pun itu kan kita tuh udah keluar waktu, keluar tenaga, keluar biaya. Sayang aja kalau nggak ada hasil maksimal. Karena kalau mereka menang pun kan itu suatu kebanggaan untuk mereka. Tentunya mereka juga membanggakan nama sekolah dan juga orang tua mereka gitu Kak. Balik lagi nih ke Kak Fira. Kenapa bisa ada tawaran-tawaran masuk itu kan tadi dengan yang Kak Fira bilang adanya sosial media, Iya. persamaan persekolahan, bikin akun sosial medianya mereka dan mereka taruh di situ portofolionya, udah menang di mana aja, ikut lomba mana aja, tampil di mana aja, yang nge-tag Kak Fira. Mungkin Iya. dari sekolah-sekolah lain yang ada di Depok, Jakarta atau apapun itu ngeliatnya dari situ. Itu termasuk branding gak sih buat Kak Fira? Kak Fira nganggap itu branding atau enggak? Kalau aku pribadi sih ngeliatnya itu branding tersendiri yang emang Kak Fira nggak sadari. Ya kalau aku sih enggak ya, mungkin kayak ya udah itu anak-anak aja kan emang yang ngepost, yang mengolah sosmed mereka juga kan mereka, bukan aku gitu. Jadi kalau misalkan mereka nge-tag namaku atau nge-tag di foto ada akunya juga, itu sebenarnya kayak aku sih ngerasa cuma apresiasi aja untuk aku. Oh berarti mereka tuh kayak menghargai aku juga. Iya. Kan menghargai, terus mereka berarti senang juga sama aku, kayak sebagai ucap rasa terima kasih sih menurut aku. Oke, baik. gitu, Kak. Tapi di akun sosial media Kak Fira sendiri yaitu Instagram, Kak Fira sengaja nggak sih sering memperlihatkan nih gue sama nih, gue sama nih, gue sama? Apa emang natural aja gitu karena emang dari Oh, suka iya. hobi, nggak yang emang bener nunjukin nih lo gue bla 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 gitu, atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya kayak hobi aja sih Kak, kayak natural aja, sejalannya aja. Misalkan aku lagi latihan di sekolah ini, ya aku suka nge-story mereka gitu gerakannya. Oh gini, sebenarnya itu untuk biar sekolah murid aku yang lain tuh ngelihat, oh nih yang Kak Fira ngajar tuh dia gerakannya kayak gini Udah gitu, sampai semangatnya sini ya, tuh kayak oke. gini gitu. Jadi sebenarnya untuk motivasi yang lainnya juga Kak gitu. Jadi aku nggak yang pernah kayak beratangan sebelah gitu Kak. Apa tuh gimana tuh? Aku nggak ngerti. Sumpah nggak ngerti apa gimana. Bener gak sih beratangan sebelah? Apa tuh? Itu maksudnya tuh kayak aku tuh ngebanggain satu sekolah Oh, aja iya, gitu Kak. Kayak aku tuh rata nggak gitu adil. ya. Aku nggak adil. Aku sih sebenarnya rata sama siapa Oh juga, ya, berarti Kak. awal mulanya karena emang ya suka aja ya. Mm-mm. Pengen apresiasi anak-anak murid ini snapin gitu Iya. atau apapun itu. Cuman karena emang ya Kak Fira ngajar di mana-mana ya, jadi mau nggak mau biar saling nggak iri atau gimana pun ya, setiap Kak Fira ngajar atau apapun ya Kak Fira apresiasi. Iya gitu. Enak banget Kak. Cuman berarti natural dong, Natural nggak sih, dibuat-buat, nggak pengen dilihat wah Fira nih masih muda apa gimana atau ada apa sih 1% pun apa gimana gitu. Kak. Kalau aku sih kalau untuk Di hati atau wah-wah pikiran? gitu sih enggak sih Kak. Palingnya kayak untuk apresiasi untuk diri aku aja. Kayak misalkan mereka menang gitu. Wah, aku juga bisa. Itu suatu kebanggaan untuk aku aja. Ya, sebenarnya untuk diri sendiri Iya, ya, untuk bukan diri pengen dilihat sendiri. orang apa gimana. Sebenarnya Iya. tujuannya nggak ke situ kan Iya, berarti. karena sekarang tuh sosial media juga lumayan bahaya ya Kak, menurut aku. Kayak Gimana tuh bahayanya? apa ya, jadi tuh orang juga, aku sebenarnya ada untuk niatan vakum sosial media juga Kak. Oh. Nggak sekarang sih, mungkin nantinya ya. Karena kalau yang sekarang aku pikirin, oh sosial media tuh sekarang untuk gaya-gaya aja, apa-apa di post terus kalau misalkan kita yang ngelihat teman, oh dia kok hidupnya enak-enak aja, padahal kan belum tentu juga ya mereka hidupnya enak. Ada kadang rasa iri gitu ya Kak. Oh aku berarti harus kayak pengen nih kayak gini kan, jadi nanti malah bikin Biar kita jadi tuh toksik. Iya bener banget kan, jadi toksik kan. Kayak
kayaknya tuh lebih baik nggak main sosial media, tapi di satu sisi juga ada manfaatnya gitu. Jadi Tapi ya dibandingkan harus pintar-pintar sih iya, Kak. itu balik lagi dibandingkan yang toksik ya lebih banyak yang lebih baiknya kan, goodnya ya, good Iya. things-nya lah. Hmm. Ada nggak sih masalah atau halangan atau apapun itu di murid Kafira yang SMA? Karena nih ya, umur Kafira ya sama anak yang SMA yang kakak ajar waktu itu paling beda ya setahun 2 tahun. Pasti kalau aku pribadi nih, aku diajar sama anak yang hampir sepatar, ya apaan sih diatur-atur. Pasti aku pribadi sih gitu, tapi cuma jadi contoh ya. Ini itu Kafira gimana Kafira? Itu tuh sebenarnya aku emang kalau ngajarin SMA tuh ada tantangan juga ya untuk aku pribadi, apalagi kalau baru-baru ngajar, karena kan mereka belum kenal aku aslinya juga kayak gimana, kita belum deket juga. Jadi aku tuh pernah ada gitu ya di salah satu sekolah, ya udah jadi kita diem-dieman lagi istirahat tuh, kita diem-dieman belum ini, tapi Ya ya ada ngobrol. jadi kayak mereka tuh masih ngerasa aku ya udah sama kayak mereka gitu, karena kita belum deket juga. Tapi di sini tuh kayak untuk PR juga untuk aku nggak bisa dong kalau Iya. cuma sekedar ngasih ilmu aja ke mereka gitu. Jadi Bener, akunya yang harus kayak SKSD, walaupun kayak nggak enak juga, yang ngerasa kayak kurang dihargain gitu sebenarnya ya. Tapi aku yang harus bisa bangun chemistry mereka, karena kan mereka juga awalnya tuh ekskul baru kan. Jadi aku yang harus bisa gitu, jadi aku yang mulai gitu, Kak. Untuk sampai saat ini sih aku ngerasa udah bisa mengatasinya dikit-dikit gitu Kak. Kalau misalkan yang penting dari akunya udah berusaha, Iya, udah oke. open diri gitu untuk mereka deket sama aku. Yang tadi aku bilang Kak, aku tuh selalu pengen mereka anggap aku tuh temen, nggak hanya sebagai pengajar gitu, nggak hanya sebagai pendidik untuk ngasih ilmu tali-tali saman itu deh. Walaupun pas saat kita latihan kita ada dindingnya nih, aku pengajar, Sebagai mereka pengajar. murid, iya ada dindingnya, mereka harus sopan ke aku. Tapi di saat kita udah istirahat atau udah selesai, aku kayak selalu, ayo ini ada cerita apa nih, ini nih gitu, kayak nanyain aja mereka, karena kan biasa ya udah percintaan lah remaja gitu. Kadang aku suka ledekin, Jadi kemarin mood jalan swing ya. ya kadang-kadang Iya. buat latihan kayak dia males-malesan gitu. Tapi karena Kafiranya juga enak sih orangnya, pasti orang yang tadinya mood jadi bangkit lagi gitu moodnya buat latihan bareng-bareng. Karena aku pribadi juga mood swing kan Kak. itu Curhat kita udah nih. bahas ya Kak, Iya. di podcast yang audio podcast itu udah kita bahas. Itu emang susah sih ya Kak ya. Tapi kalau aku pribadi kalau lagi bete gitu ya sama doi, kalau misalnya aku saman, aku ngeliat mereka yang semangat, aku malah udah seneng aja ngeliatnya, karena mungkin hobi juga yang kita sukain. Terus kita kalau kita ngajar juga dapat uang ya kayak, jadi kayak senang aja bawaannya gitu. Oke. Next, waktu kita ngajar berdua itu emang kita terima berapapun yang kita dikasih kan? Ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, bertambah pengalaman, jadi kan profesional dong jatuhnya. Iya sih Kak. Gimana nih? Udah masang tarif belum? Aduh, masang tarif. Aku terakhir kalau misalkan ada yang baru-baru gitu ya Kak, aku minta sih pembayarannya itu per ketemuan, tapi mungkin diakumulasikan setiap sebulan sekali gitu ya. Aku sih kayak masih wajar-wajar aja sih Kak, cuma 150.000 sekali pertemuan, itu 2 jam ya kan. Tapi pernah lebih dari 2 jam nggak? Ini nih biasanya Iya. jadi permasalahan seorang pengajar yang masih muda gitu. Iya, karena kadang kita suka keasikan kan ya, kayak Iya. keasikan sama mereka yang asik latihan pada semangat, kita juga ikut semangat ya. Jadi kadang suka lebih dari 2 jam, bahkan 3 jam itu dicampur-campur latihan ngobrol. Jadi ya udah, ya kita terima aja karena dari akunya juga suka gitu sama. Beda misalkan kalau kita kerja itu nungguin tempat makan, ya emang kalau dibayar segitu, digajinya segitu ya karena emang kita nyari uang buat kerja. Iya. Cuman kalau ini kita hobi ngejalaninnya, kita suka juga ngejalaninnya, jadi uang itu yang buat termasuk ya Ya udah, itu kayak cuma lakinya plusnya kan? aja. Iya, Nilai aku plusnya paham. aja gitu Kak. Aku nggak tahu ya, kayak kalau untuk bayaran gitu ya udah, kayak kadang anak-anak kan ada yang nggak dibayarin dari sekolah juga ya, jadi kayak iuran dari merekanya. Terus suka, Kak maaf kita belum ada full untuk bayar kakak ya. Jadi kayak aku, iya nggak apa-apa kok, kapan-kapan aja. Tapi kapan-kapannya semoga sadar gitu ya, karena kita tapi ada tuh yang telat ngasih. ada aja Kak sebenarnya, karena aku juga nggak tega juga ya sama mereka. Tapi sebenarnya kita juga butuh gitu, Iya, itu karena gimana menyikapinya? Padahal kan Kafira juga harus profesionalitas. ya Terus aku gimana? kalau misalkan mereka emang ada tunggakan ke aku tuh, kadang aku, oh ya udah minggu ini nggak usah latihan dulu ya, jadi biar
mereka itu ngumpulin uang dulu gitu. Jadi saat mereka udah ada uang baru kita mulai latihan lagi. Tapi maksudnya itu bukan nggak latihan, mereka juga nggak latihan ya. Jadi walaupun aku nggak datang, mereka ngelancarin gerakannya sendiri. Berarti setiap ada masalah mau terkait apapun itu ya, latihan kayak untuk keuangan kayak selalu ada solusinya di setiap masalah yang dihadapi. Kayak tadi latihan ngatur waktunya kan. Misalkan minggu ini nggak latihan jadi double di minggu depan. Kak Fira punya utang dilunasin di minggu depannya. Yang itu belum punya uangnya, jadi Kak Fira ya udah nggak latihan dulu biar mereka bisa ngumpulin uang. Bener banget. Jadi mereka hebat banget. Punya pikiran kayak gitu dari mana sih punya pikiran kayak gitu? Sejalannya aja ya, kayak kita kan tambah usia juga bertambah nih, pikiran tuh kayak jadi banyak gitu ya. Kita masalah juga ada aja gitu yang datang. Jadi ya sebenarnya tuh dengan kita banyak melakukan kegiatan tuh untuk mendewasakan kita sendiri gitu Kak. Oke, Kak Fira, berarti kan Kak Fira nih setiap ada masalah selalu kan pasti kan setiap ada masalah di dalam hubungan bisnis, hubungan kerja itu satu komunikasi doang kan. Iya benar banget. Cuma dengan itu, dengan masalah yang terjadi Kak Fira bisa ngehandle lah, bisa selalu nemuin solusinya. Itu buat aku sih hebat. Di umur kakak yang segini udah kerja, terus berhubungan dengan banyak orang yang rate usianya tuh macam-macam, dari yang SMP, SMA sampai ke pembinanya. Iya, ya itu keren sih. Kak Fira bisa ngatur cara komunikasi ke anak SMP gimana, cara berkomunikasi ke anak SMA gimana, cara berkomunikasi ke pembina guru yang jauh lebih tua dibanding Kak Fira itu kayak gimana. Itu menurut aku hebat sih. Makasih Kak. Aku juga makasih banget nih Kak Fira udah mau diundang datang lagi ke Podcast. Ini ke 2 kalinya Sob Pensi. Ya, Sob Pensi. Bagi yang belum dengerin podcast yang audio yang kemarin, dia dengerin dulu baru lanjut lagi. Iya, biar lebih connect ya, lebih nyambung. Pembahasan sekarang kalau misalkan Sob Pensi dengerin lagi audio podcast episode ke-2. Ada pesan-kesan gak nih selama udah 2 kali aku undang di acara podcast? Ya menurut aku sih untuk podcastnya Syifa Sabrina ini tuh ya banyak yang dapat kita ambil pembelajarannya ya dari cerita aku dan cerita Syifa, dan banyak juga manfaatnya gitu. Jadi ya Sob Pensi bisa lah diulang-ulang lagi ya dengerin dia. Soalnya kita nggak ngada-ngada yang pertama, yang keduanya itu semua tentang pengalaman hidup yang kita alamin dalam dunia kerja, dunia bisnis, terus apalagi dunia pendidikan. Itu semuanya nyangkut jadi satu sih buat aku. Iya, sama buat aku juga gitu. Ya, harapan aku sih buat Kak Fira, semoga walaupun kita sekarang sama-sama sibuk kuliah, tetap mengembangkan hobi. Walaupun sekarang ketunda ya, tapi ya semoga aja secepatnya bisa balik lagi deh beraktivitas seperti dulu, walaupun ditambahnya aktivitas yang sekarang kayak kuliah tersebut. Ya semoga, karena kita juga punya cita-cita ya Kak. Iya, kasihan Kak, mau jadi? Oh iya, jadi cita-citanya Sob Pensi karena kita itu berlima. Kita itu mau bikin sanggar ya. Jadi nanti sanggarnya itu macam-macam, gak cuma untuk nari ya, jadi bisa untuk yang nyanyi. Karena teman kita bisa nyanyi, jago nyanyi lah termasuk. Terus taekwondo sama volley, futsal. Oh iya. Futsal kan aku juga bisa. Oh iya. Gak apa-apa, kita kan semuanya multi talent. Iya, multi talent. Jadi dibikin satu sanggar. Doain ya Sob Pensi, semoga menjadi kenyataan. Ya, amin. Sebenarnya kalau misalkan memang gak lima-limanya tuh, kita pengen banget ada sanggar tari ya. Seperti itu. Budayakanlah budaya Indonesia. Karena kita pecinta tari tradisional, mau apapun itu ya, nggak cuma Saman. Tapi emang kita sekarang itu kemarin-kemarin mendalaminya itu cuma Saman. Cuman kedepannya pengen banget nguasain semua tari tradisional Indonesia. Ya, berhubung aku juga lagi kuliah di Tasik dan ikut sanggar di kampus aku, jadi kan aku juga bisa nguasain tarian yang Jawa Baratnya dulu. Jadi bertahap lah ya. Oke, tos dulu dong. Yuhu. Oke, aku ucapin buat Fira makasih banyak nih karena 2 kali berturut-turut mau hadir di podcast. Ya, sama-sama Syifa. Oke, Sob Pensi, ikutin terus episode podcast selanjutnya. Dadah.